Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempertontonkan dukungan kepada dua bakal calon presiden yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hal itu dinilai sebagai bentuk strategi untuk menjegal calon lain lolos ke putaran kedua. Prabowo dan seterusnya. Namun, upaya Jokowi mendorong Ganjar sebagai capres diabaikan oleh PDIP. Bahkan beberapa kali Ganjar disentil karena menunjukkan hasrat politiknya maju dalam Pilpres. Arah angin justru berubah setelah Ganjar diumumkan sebagai calon presiden PDIP. Jokowi malah terlihat lebih mesra dengan Prabowo yang notabene lawannya dalam dua Pilpres terakhir. Meski PDIP sudah mengumumkan Ganjar sebagai capres, Jokowi melalui musra memunculkan dua nama lain. Selain nama Ganjar, ada nama Prabowo dan Erlangga Hartarto. Dalam orasinya, Jokowi dengan lantang menyatakan mendengarkan suara rakyat, bukan suara elit. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Sebagai seorang petugas partai, selayaknya Jokowi mendukung PDIP sebagai calon presiden. Lalu, mengapa Jokowi memainkan tariannya sendiri dengan memberi layar lebih pada Prabowo? Ada pertarungan antar kingmaker, terutama antar Presiden Jokowi dan Ibu Mega dalam memperebutkan pengaruh di 2024 nanti. Nah, dengan masuknya Ganjar sebagai capres PD Perjuangan, maka Ganjar seolah-olah menjadi tanda kutip miliknya Ibu Mega, karena bagaimanapun Ibu Mega adalah ketua umum PD Perjuangan yang punya banyak hak prerogatif terkait dengan proses pencapresan, penentuan cawapres maupun penentuan koalisi bagi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Nah, pada titik itu Jokowi yang notabene membesarkan Ganjar, karena kita tahu Ganjar awalnya bukan top list dari elit PD Perjuangan sebagai capres, baru kemudian ketika Ganjar elektabilitasnya meningkat dan itu tidak bisa dilepaskan dari
kontribusi atau peran Presiden Jokowi dalam membesarkan Ganjar, tiba-tiba ada kesan Ganjar, tanda kutip, didominasi, dimonopoli oleh Ibu Mega. Nah, karena itu Presiden Jokowi dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya, kemudian punya mainan baru selain Ganjar. Nah, namanya Prabowo Subianto. Tarian politik Jokowi terus berlanjut. Kali ini giliran putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, yang menabuh gamelan. Wali kota Solo itu bertemu dengan Prabowo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan itu juga memunculkan dukungan relawan Jokowi Gibran kepada Prabowo. Gibran pun disemprit oleh PDIP. Sudah diberikan nasihat-nasihat. Kita ini kan partai gotong royong, partai musyawarah. Di situ berbeda. Tadi Pak Komar memberikan penjelasan. Kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai, itu lain persoalan. Ini kan kemudian kapasitas Mas Gibran sebagai wali kota dan tidak bisa dilupakan. Beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam meleverage berbagai kepentingan politiknya. Dan ketika saya cerita kepada ibu juga memahami berbagai dinamika politik seperti itu. Dukungan Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo berhasil mengerek elektabilitas keduanya. Elektabilitas mereka meninggalkan kepopuleran bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Dukungan Jokowi kepada dua baca pres itu dinilai sebagai strategi menjegal Anies Baswedan. Dengan asumsi Pilpres diikuti oleh 3 pasangan, diharapkan Anies tak lolos ke putaran kedua. Pertanyaannya, apa yang membuat Presiden Jokowi memakai dua pendekatan ini, termasuk dengan mengirim sinyal dukungan kepada dua nama? Nah, menurut saya, dukungan Presiden Jokowi kepada dua nama ini itu dalam rangka memastikan 2024 ketika terjadi putaran kedua, karena tidak ada satupun capres yang dapat 50% plus, itu diharapkan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Jadi meminimalisir potensi munculnya Anies Baswedan di putaran kedua. Makanya Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada dua nama. Tarian politik Jokowi itu juga memunculkan banyak kritikan. Ia dituding terlalu cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Sebagai seorang presiden, seharusnya Jokowi menunjukkan sikap sebagai negarawan dan bersikap lebih netral.